walafiat, sehat dan senantiasa insyaallah beramal kesolihan. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua kita, tauladan kita itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus ke dunia ini menjadi penutup daripada para nabi, khatamul anbiya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus sebagaimana sabdanya, innama bu'itsu bil hanifiyati samhah. Sesungguhnya kata Nabi, saya ini diutus kepada kalian bil hanifiyati, dengan membawa agama yang hanif, agama yang lurus. As-samhah, lagi memudahkan. Islam hadir di dunia ini itu adalah ajaran yang lurus dan juga ajaran yang sangat memudahkan. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Maka berbicara tentang din ini, itu berbicara nizamul hayah, aturan hidup, yang seluruh aturan-aturan hidup kita ini itu Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Baginda Nabi Muhammad SAW berikan penjelasan-penjelasannya dalam sabda-sabda beliau. Bahkan para ulama hadir memberikan, yaitu istimbatul ahkam, bagaimana menggali hukum sehingga dalam menjalani kehidupan kita sebagai Islam sangatlah mudah. Karena prinsipnya agama Islam ini ad-dinu yusrun, agama Islam ini adalah agama yang sangat mudah. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, maka tentunya hadirnya dinul Islam ke tengah-tengah kita itu memberikan landasan hidup, yang landasan hidup ini itu sangat dibutuhkan oleh yang namanya manusia sebagai khalifah fil ardh, sebagai pengganti ya daripada atau pemimpin daripada di bumi ini. Maka tentunya para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, keberlangsungan kehidupan harkat martabat manusia itu ukurannya adalah dinul Islam, agama Islam. Inilah yang menjadi pokok ajaran daripada para nabi. Karena dalam Al-Quran tidaklah nabi menyampaikan dakwahnya selain dakwah tauhid, dakwah menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tiada Rabb yang patut diibadahi, yang patut disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tentunya hakikat daripada seorang manusia itu tiada lain sebagaimana surat Ad-Dzariyat Allah menyampaikan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka itu menjadi hamba-hamba Allah yang menyembah atau menyembah Allah. Disinilah para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, bahwa ketika hakikat fitrah manusia itu menjadi hamba yang menghambakan diri kepada Allah, maka ini menjadi sebuah ihtaj ya, sebuah hal yang dibutuhkan oleh manusia. Maka tentunya ad-din ini memiliki yaitu nizamul hayah sebagai penjaga
salah satunya adalah sebagai penjaga harkat martabat manusia. Karena kalau manusia tidak ada dinul Islam akan kacau. Kalau manusia tidak memiliki pedoman hidup yaitu dinul Islam, hidupnya akan kacau. Sebagaimana yaitu gambaran-gambaran di masa-masa lalu ketika manusia jauh daripada petunjuk Allah, maka mereka sangat-sangat yaitu hidupnya menderita. Maka kita dapati dalam kehidupan ini yang membutuhkan dinul Islam itu adalah semua manusia. Kenapa? Karena perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21, Allah kan menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu a'budu, wahai seluruh manusia. Bayangkan, seluruh manusia, u'budu, beribadahlah, rabbakumul ladzi khalaqakum, kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya dalam sejarah seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau dalam aspek sunnahnya lebih baik tinggal di kota Madinah atau kota Mekah. Ibarat sholatnya saja pahalanya ribuan, ratusan. Di Al-Aqsa misalnya, itu luar biasa kali. Tapi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas malah beliau ingin tinggal di luar daripada kota suci Mekah Madinah, dan pergi ke belahan dunia lainnya untuk berdakwahkan Islam. Bagaimana di negeri Cina itu Islam tersebar. Itu dalam sejarah bagaimana sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan risalah baginda Nabi Muhammad SAW. Di Afrika, ya, luar biasa. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, kewajiban menyebarkan dinul Islam itu pada hakikatnya adalah tugas daripada kita sebagai seorang pemeluknya. Maka bayangkan ketika Islam itu hadir pertama kalinya di negeri Mekah, bagaimana Mekah itu menjadi center. Lalu di Madinah, bagaimana yang tadinya kota kecil, kota tersebut adalah kota yang selalu kacau, namanya Yasrib. Yasrib itu artinya kacau, konflik, tiap hari satu sama lain saling bunuh, sehingga dua suku besar bernama suku Aus dan Khazraj itu dalam kondisi tidak tenang. Mereka semua bersaudara, secara silsilah mereka semua ada kaitannya antar satu sama lain sebagai saudara, tapi berpuluh-puluh tahun kondisi peperangan tidak pernah selesai. Ketika baginda Nabi hijrah ke kota Madinah, maka yang pertama kali yang tadinya namanya Yasrib dirubah menjadi namanya Thayyibah. Thayyibah adalah negeri yang baik, negeri yang berkah, dan juga disebut kota ini juga dengan kota Madinatul Munawwarah, kota yang menerangi. Karena dari kota ini, kota kecil ini, Islam akan menerangi seluruh dunia. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, bayangkan kota kecil itu berubah menjadi kota yang besar. Bahkan setelah itu yang menjadi pusat negeri-negeri muslim, yang menjadi ibu kota negeri muslim itu berpindah dari yaitu Mekah Madinah, ibu kota seba'da khulafur rasyidin itu pindah ke Damaskus. Pindah ke Damaskus di Syam. Setelah itu pindah ke Baghdad. Setelah itu pindah juga ke Turki Utsmani. Itu bagaimana Islam tersebar ketika hadir di suatu tempat dan Islam digunakan sebagai ajaran yang secara sempurna digunakan, baik itu dalam aspek kehidupan sehari-hari
aspek hukum atau bahkan aspek ketatanegaraan sehingga Islam itu dapat menerangi satu tempat. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, sebuah tempat itu akan berkah, kata Nabi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yahfadur innallaha ta'ala la yunsi'a barakatal ard, sesungguhnya Allah Ta'ala la yunsi'a, tidak akan mencabut barakatal ard, keberkahan suatu bumi, keberkahan suatu tempat, hatta la taqul dhalim anta dhalim, sehingga tempat tersebut sudah tidak dikatakan kepada orang dhalim, kamu dhalim. Nah, ketika suatu tempat di sana tersyiar ajaran-ajaran Islam, tersyiar amar ma'ruf nahi mungkar, maka tempat itu akan menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Maka ketika Sayyidina Umar di Madinah terjadi gempa, itu tidak nanya BMKG, tidak nanya skala Richternya berapa, tidak bertanya apa aja yang rubuh, tidak. Tapi yang ditanyakan, wahai penduduk Madinah, dosa apa, maksiat apa yang Anda kerjakan sehingga gempa ini terjadi. Ini berbicara dauk Islam, rasa yaitu bahwa kita Muslim ketika ada sesuatu menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Bagaimana logika Islam dihadirkan dalam aspek sejarah dan kita mendengarnya, kita membacanya. Ketika ada segala sesuatu, itu selalu yang menjadi jawaban adalah Al-Quran. Yang selalu menjadi jawaban bagaimana Rasulullah. Jadi hari ini hatta perkara-perkara terkait urusan-urusan dunia itu selalu yang dikaitkan bagaimana ini gejala alam. Ini bagaimana ya agar supaya perzinahan tidak merajalela. Dibikinlah perundang-undangan, peraturan, diberikan alat kontrasepsi. Secara aspek bagaimana menyelesaikan urusan-urusan dunia itu di dalam Al-Quran dan Sunnah sudah disampaikan. Ketika terjadi perzinahan, yang dilarang itu sesuatu hal yang mendekati zina, bukan dikasih alatnya. Alat kontrasepsi berarti kan ada pelegalan. Tapi ketika segala sesuatu hal yang dapat menjerumuskan orang kepada perbuatan zina, itu harus dieliminir. Maka tentunya Islam ini hadir tidak hanya di negeri kita tercinta, tapi Islam hadir di negeri-negeri belahan lainnya. Bahkan bagaimana Islam merubah skala negara Amerika saja, ketika penduduknya mereka memeluk Islam, itu perubahannya sangat drastis. Di penjara-penjara Amerika, orang-orang Muslim di sana yang tersangkut, artinya ada dia di penjara, dia tobat di sana, lalu dia menyebarkan Islam kepada para napi lainnya. Banyak yang meluk Islam, dan setelah keluar penjara berubahnya drastis. Datang ke Inggris, bagaimana di Inggris itu imigran Muslim berdakwah di Inggris. Di Jerman terdapat yang namanya krisis demografi. Orang-orang Jerman yang pengen nikah dan punya anak dikit. Ada yang pengen nikah, udah nikah gak mau punya anak. Maka Jerman mengadakan program beasiswa dari luar. Itu kebanyakan orang-orang Muslim berdakwah di sana. Nah, ketika Islam itu hadir di negeri-negeri Eropa yang tadinya orang berandalan, dia masuk Islam berubah menjadi orang yang taat. Kenapa? Karena dia rasain, dulu saya hidupnya amburadul, gak mengenal apa yang harus dilakukan di dunia ini, hanya sekadar memuluskan tujuan-tujuan nafsu. Tetapi ketika Islam hadir,
Quran dibaca, itu tidak sedikit di antara orang-orang yang dahulunya dia tersesat akhirnya mendapatkan cahaya Islam. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, kenapa di bangsa kita tercinta yang hampir mayoritas muslimnya, kurang lebih sekarang sudah 80%-an lebih lah, dulu 95%, tapi sekarang sudah terkikis, tapi tetap kita ini mayoritas. Maka ketika muslim ingin menjadi muslim terbaik di Indonesia ini, tiada lain yang harus kita lakukan, kita harus senantiasa benar-benar menjadi muslim sejati. Kenapa? Karena muslim itu adalah orang-orang yang benar-benar menyerahkan dirinya hanya untuk Allah, tujuan hidupnya hanya untuk Allah, makna hidupnya pun hanya untuk Allah, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan apapun selain semata-mata hanya untuk Allah. Maka bayangkan, muslim, Nabi berpesan apa? Hakul muslimi ala muslimi situn. Nabi sudah memberikan hak muslim terhadap saudara muslim lainnya. Bayangkan yang Nabi sampaikan. Yang pertama kali kata Nabi, idza laqitahu fasalim alaihi. Kalau Anda sebagai seorang muslim bertemu dengan saudara muslim lainnya, fasalim, maka berikanlah keselamatan, berikanlah ungkapan salam alaihi kepada mereka. Makanya dahulu ada bernama Abu Hamzah, tercatat dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Abu Hamzah ini orangnya sangat sholih, dan dia punya tetangganya yaitu menjadikan bagi dirinya menjadi ladang amal soleh. Itu bayangkan, tetanggaan dengan Abu Hamzah itu sangat didamba-dambakan oleh semua orang. Kenapa? Karena kalau ada tetangganya butuh hajat segala sesuatu, dia penuhi. Hatta tersiarlah kabar tetangganya tersebut mau ngejual rumah seharga sekian dinar. Itu disebarin. Terus ada orang nanya, berapa harganya? Sekian puluh dinar. Maka bayangkan, saat itu orang bertanya, kenapa harganya bisa mahal? Kata tetangganya, sekian puluh dinar ini harga rumah ini, sekian puluh dinar lagi ini harga karena bertetangga dengan Abu Hamzah. Maka saat itu terdengar oleh Abu Hamzah tetangganya mau jual rumah, lalu dia bawa uang puluhan dinar datang ke tetangganya, wahai tetanggaku, engkau butuh rumah, engkau mau ngejual rumah ya? Iya. Tolong, ini uang dariku, seharga rumah yang akan kau jual, jangan kau jual rumah ini. Si tetangganya mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, bertetangga dengan seorang alim, bertetangga dengan seorang ulama, bertetangga dengan seorang yang dia memuliakan tetangganya. Di dalam Islam dahulu, penyebaran Islam, para sahabat menyampaikan, dahulu yang diperhatikan oleh sahabat itu ada sesuatu hal yang berhubungan hablum minanas. Karena hablum minallah itu sudah benar-benar sangat luar biasa. Para sahabat itu sudah benar-benar mereka itu menjaga dirinya untuk bagaimana menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah. Tetapi yang harus mereka usahakan adalah bagaimana hablum minanas. Karena hablum minanas ini ujiannya banyak. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal punya tetangga, Bapak, tetangganya itu bayangkan dekat anak muda. Imam Ahmad dipanggil, ya Imam kemari. Sudah datang ke depan pintunya, maaf saya nggak jadi punya hajat. Balik lagi Imam Ahmad, senyum Pak, udah mau nyampe pintu dipanggil lagi, ya Imam sini saya punya hajat kepada kau. Balik lagi dalam kondisi tersenyum. Udah deket pintu, maaf gak jadi. Balik lagi. Kalau zaman sekarang makan apa namanya, ngeprank ya. Itu ketika si pemuda yang kedua kali lihat Imam Ahmad itu senyum,
tidak ada beban apapun, dipanggil lagi, tapi dengan panggilan yang dia tuh merasa bersalah. Imam Ahmad menghadapnya, lalu si pemuda mengatakan, wahai imam, kenapa anda ini tidak benci ke saya? Kenapa anda ini tidak marah? Kata Imam Ahmad, wahai anak muda, ketahuilah urusan saya memberikan hak terbaik kepada anda itu urusan saya dengan Allah. Gak ada urusan sedikit pun dengan anda. Si pemuda itu tobat dan minta maaf kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa itu terjadi? Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu marah, berarti terdikte oleh manusia. Maka ada hadis yang disebutkan, la takunu imma'atan, janganlah kalian menjadi orang yang ikut-ikutan. In ahsanan nas ahsanna, saya kalau dia baik saya baik. Wa in asau asana, kalau dia buruk saya jahat, lebih jahat dari dia. Nah kata Nabi gak boleh. Jadi orang itu imma'atan gak boleh. Pokoknya orang baik ke saya baik ke dia, saya balas. Tapi kalau dia jahat, saya akan 2 kali lipat jahat ke dia. Kata Nabi itu gak boleh. Kenapa? Karena menjadi seorang muslim itu adalah, kata Nabi, sil min man qata'aka, hubungkan tali silaturahim kepada orang-orang yang memutuskannya. Wa ahsin ila man sa'a ilaika, dan berbuatlah kebaikan kepada orang yang berbuat buruk kepada kalian. Kenapa? Karena Islam itu memberikan konsep keselamatan. Yang kedua, Nabi juga berpesan bahwa seorang muslim terhadap muslimnya apalagi wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kita diundang, datang. Hak tetangga, bayangkan. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang, datang. Kenapa kita harus datang? Karena yang namanya ada saudara kita, tetangga kita, atau siapapun itu ngundang kita, berarti dia butuh. Ketika kita hadir ke rumah dia, kita hadir ke acara dia, maka tentunya itu memberikan kebahagiaan bagi dia. Kenapa? Saudara saya hadir, dan itu memberikan efek kebaikan. Hadir itu memberikan efek kebaikan kepada saudara kita. Bayangkan ada orang yang dia sudah menyiapkan hajatan di gedung, di tengah jalan ada yang lagi demo, makanan semuanya sudah disiapkan dengan matang. Itu bayangkan keluarga yang mengadakan walimah resepsi itu datang kepada pengunjuk rasa dan dia marah-marah. Saya ini udah nyiapin makanan yang banyak, udah nyiapin persiapan yang banyak, udah saya undang banyak orang buat datang ke acara pernikahan anak saya, kalian tutup. Namanya orang lagi demo ya, yang ada kan emosi gitu ya, gak kepikiran saudaranya lagi kondisi ada yang sedang nikah. Itu bayangkan Pak. Nah apalagi kita diundang sama saudara kita, ya datang. Kenapa? Karena mereka berharap dengan kedatangan kita mereka pun bahagia. Kenapa bahagia? Karena hadirnya kita itu dapat memberikan sebuah support yang sangat luar biasa. Entah itu pernikahan, entah itu hitanan ya. Kecuali mungkin 17-an, karena lain ya, 17-an diundang untuk lomba balap karung, gak bisa gitu ya. Udah apa namanya, asam urat gitu ya, lompat-lompat udah kayak kesetrum misalnya. Ya kita bicara aja, mohon maaf saya izin ya, asam urat saya tuh udah misalkan 12,5, kan bahaya, ajrug-ajrugan sakit ya. Tapi harus bilang. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bayangkan hak muslim terhadap muslim lainnya apa? Wa idza atosa fahamidallaha fasamitu. Kalau bersin saudara kita ucapan hamdalah, dijawab. Itu kan sesuatu hal yang kalau kata orang-orang di luar Islam, ngapain batuk kok dijawab? Islam itu ngapain kok batuk kok dijawab gitu? Ini gak logis kalau buat orang-orang di luar Islam. Ngapain batuk dijawab? Padahal itu adalah sesuatu hal yang dalam Islam keberkahan, karena bersin itu mengeluarkan yang namanya virus-virus atau bakteri-bakteri, sehingga itu sebuah nikmat yang harus disyukuri. Yang keempat, wa idza marida fa'udhu, apabila ada saudara kita yang sakit, jenguk.
kata Imam Nawawi, namanya hak ini melekat, bisa bentuknya wajib, bisa sunnah, ya. Artinya wajib dalam artian itu satu hal yang benar-benar itu pokok gitu. Salah satunya ya tentunya kayak orang sakit, ya kan. Kita jenguk orang sakit itu, Allah menyaksikan, Pak. Di akhirat tuh Allah tanya, dulu saya ini sakit, tapi kenapa kau gak datang? Lah kan orang bingung. Ya Allah, mana mungkin kau sakit? Padahal kau ada Rabb yang Maha Perkasa. Lah tetanggamu sakit kau gak jenguk. Padahal ada haknya di sana, dan Allah sangat senang kalau di antara kita ada yang sakit kita jenguk. Bahkan kata para ulama, jenguknya bukan sekali loh. Itu dipastiin saudara kita tuh udah dalam kondisi sehat. Jenguk sekali, besoknya tanya gimana kabarnya. Oh kurang ini, ya udah ini ada habatus sauda. Oh kurang itu, ini saya beli apel, beli apa misal ya. Itu kalau secara tuntas luar biasa pahalanya. Kenapa? Karena ketika sakit saudara-saudari kita itu benar-benar ketika kita jenguk, kayaknya sakitnya itu hilang gitu loh. Seketika kita datang, sakitnya itu hilang. Kenapa? Dari faktor psikologi, orang itu sudah mulai, oh banyak orang yang support saya. Karena kadang, mohon maaf, apalagi sekarang kan, kita sebelum datang ke rumah sakit udah diagnosa sendiri. Saya pernah ngerasa tato bintik merah, buka di internet, oh DBD gitu ya, udah stres duluan, mau dibawa ke rumah sakit, ternyata dicek ke dokter Rahman, pas dicek ini mah bukan DBD, tapi ini adalah bakteri biasa, karena panas jadi seperti itu. Itu Pak, pasti tensi darah turun drastis gara-gara mikirin stres. Udah diperiksa, oh ternyata kembali lagi. Nah ini yang ketika kita benar-benar memperhatikan saudara-saudari kita dalam hal urusan sakit, pahalanya sangat luar biasa. Bahkan di akhirat secara khusus Allah menyampaikan terkait masalah sakit ini. Kenapa? Ketika aku sakit kau gak jenguk? Ya Allah, kau Rabb yang Maha Perkasa, mana mungkin sakit? Lah tetanggamu sakit kau gak jenguk? Yang berikutnya, hak muslim terhadap muslim lainnya sebagai seorang Islam, seorang muslim adalah kata Nabi, bagaimana wa idza stansaka fansahu, apabila mereka butuh nasihat, berilah dia nasihat. Pak, hari ini orang, mohon maaf, kerja sebagai dokter spesialis itu kayaknya kalem ya. Diantar kerja di rumah sakit mentereng, gajinya gede, iya kan? Kelihatannya sekali periksa ke dokter spesialis, misalkan dokter apalah, bisa berapa? 500.000, sejuta, ya kan? Baru konsultasi itu loh, kasih obatnya belum lagi obatnya jutaan juga. Tapi bayangkan ketika mereka mengambil kuliah tersebut, gak sedikit yang depresi. Kenapa bisa terjadi? Beban kerja ya dalam pemberitaan, senioritas ya, itu sangat membebani. Datang ke ustadz, jawabnya apa? Banyakin sholat ini kurang ibadah. Padahal orang tersebut depresi, dia butuh pendampingan. Dia sholat, tapi setelah selesai sholat, yang namanya dia punya beban, itu kan bebannya di luar sholat. Ya dia kan sudah berdoa kepada Allah, tapi kenapa tetap depresi? Dia butuh didengar, dia butuh pendampingan kita, dia butuh arahan kita, atau bahkan nggak kita kasih arahan pun, dia ngobrol, kita dengerin, kita empati, Pak. Itu sangat bermanfaat bagi mereka. Karena kadang orang-orang depresi curhat ke si A, gak ditanggepin, alah kurang sholat ini mah, alah ini kurang ngaji, alah ini makanya kurang piknik misalnya.
Padahal tidak sedikit saudara-saudara kita mereka depresi, Pak. Bahkan terakhir tukang Gojek ya atau Grab ya, ojol meninggal, bayangin Pak. Dia meninggal dalam kondisi mau nganterin makanan. Kasusnya dia mati kelaparan, bayangin Pak. Gojek atau ojol, dia berangkat naik motor untuk mengambil makanan, diberikan kepada yang mesen, dan dia mati kelelahan karena lapar. Coba secara logikanya, mana mungkin di tengah-tengah hari ini makanan berlimpah, di tengah-tengah kondisi kita satu sama lain saling menyapa, ada orang meninggal gara-gara nggak bisa makan. Padahal dia kondisi mau nganterin makanan, dan ketika dia meninggal, biasanya yang ngadain 1 harian, 2 harian, sampai sekian harian itu untuk mendoakan orang yang meninggal, disiapin makanan. Bayangin, dia meninggal karena kelaparan, yang ngedoain nggak disiapin makanan gitu kan. Nah, para jamaah ikhwatiman rahimakumullah, disinilah pentingnya kita hadir. Makanya ciri ahli surga kata Nabi satu di antara yang lainnya, tut'imut ta'am, rajin ngasih makan. Karena kita nggak tahu saudara-saudara kita kan, ada miskin itu lisaili, ada wal mahrum. Orang itu miskin, saudara kita yang muslim miskin, ada yang dia itu memang lisaili, dia minta, saya lapar. Tapi ada juga yang al mahrum, dia tuh menjaga dirinya, nggak mau minta-minta, gak berani. Biarin lapar dah gua, tapi saya gak berani untuk minta. Nah, kata agama kan ngasih itu kepada orang miskin yang minta atau yang gak minta. Ya kan gak sedikit ya orang-orang itu, mohon maaf ya, oh saya mengasih ke fakir miskin gitu ya, yang minta, yang gak minta mah dia mampu kayaknya gitu. Padahal dalam Al-Quran ada lisairi, ada yang al-mahrum, ada yang mereka itu minta, ada yang mereka tuh menjaga diri. Nah, dalam Quran dua-duanya kasih. Maka bayangkan hari ini penting untuk kita sebagai seorang muslim mengamalkan ajaran Islam. Salah satunya yang paling pokok kita lakukan adalah bagaimana menjadikan kita bermanfaat bagi saudara-saudari kita. Hari ini tidak sedikit yang kena ujian ya, di PHK, Pak. Ya, apalagi laki-laki ya, kalau udah di PHK itu tuh mentok, Pak. Mau nyari kerja yang lain tuh gak ada bayangan. Karena dia harus meregulasi dirinya. Gimana nih? Saya kan kemampuannya hanya ini. Dan namanya laki-laki sebelum kerja mikir dulu panjang kali lebar. Makanya kalau lihat bapak-bapak ngelamun, itu tuh bukan gak ada pikiran ya. Saudara muslim kita ngelamun aja gini aja ya, itu bukan gak ada pikiran, dia sedang memikirkan dirinya sendiri dan memikirkan keluarganya. Nah, maka tentunya kita yang memiliki kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan power ya, maka wajib kita ini memberikan dukungan kepada saudara-saudari kita. Wa idastan sohaka fansahu, apabila saudara-saudari kita minta nasihat kita, berikan. Kenapa Nabi menyatukan hal ini? Karena ini pokok. Ini berbicara tentang yang namanya konsep diri. Secara psikologi, orang itu kalau sudah butuh nasihat berarti dia lagi kepentok. Tapi gimana Pak Ustadz kalau ada orang datang minta? Pertama, boleh kita kasih. Yang kedua, kalau dia masih minta, tolong jangan dikasih umpan, kasih pancing. Karena Nabi pernah ada anak muda datang ke Nabi minta. Lalu kata Nabi, wahai pemuda, kamu punya apa di rumah? Bawa sini. Dibawalah barang itu, dihadapkan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan ke sahabat, siapa yang berani beli barang ini sekian dirham? Saya, Rasulullah. Dibeli barang itu, Rasul menerima uangnya. Hei pemuda, ini ada uang. Bayangin ya, ini cerdasnya Rasulullah. Beliin ya uang ini kapak ke pasar. Setelah beli kapak ke pasar, kamu datang ke kebun, tebang tuh kayu, udah ditebang, kamu potong kecil-kecil, bawa ke pasar, jual.
Bayangin hebatnya Rasulullah. Enggak sekedar ngasih nih duit pakai buat modal, enggak. Rasul langsung ini orang mentok, udah lama nganggur, minta-minta, dia gak ngerti harus ngerjain apa. Rasul menunjukkan caranya secara detail. Nih uang, beliin kapak ke pasar, lalu kamu datang ke kebun, tebang pohon, ya, lalu kamu jadikan kayu bakar, jual di pasar. Nah itu yang dibutuhkan hari ini orang-orang. Mereka minjam ke bank, gak tahu ilmunya, jualan. Udah tahu di sana itu, ya, sudah ada es teh, dia jualan es teh juga, bahkan berantem. Nah ketika dia mendatang ke kita, oh, kamu mau jualan apa? Ini saya mau jualan es teh. Coba lihat di sekeliling, ada gak yang jualan es teh? Ada. Nah gimana kalau kamu jualan es teh? Kira-kira apa yang bakal terjadi? Ya nggak laku. Coba pikirin, kamu mau jualan apa lagi? Cari ide yang lain. Ini pak, ini modalnya. Udah, bismillah. Nah, hal-hal seperti itu, wa idastan sahabat sahud, ini penting. Apalagi ada orang berantem, ya kan, tetangga kita berantem, itu kita hadir yang punya otoritas gitu ya, itu harus hadir. Kalau yang nggak punya otoritas hadir malah dimarahin kan. Dia di sono dihargain, dihormatin, kita datang, ada kasus apa ya kita bantu gitu. Nah itu dalam rangka wa idastan sohaka fansahu, apabila saudaramu membutuhkan nasihat darimu, maka berilah ia nasihat. Dan yang terakhir kata Nabi, wa idza mata fatba'hu, apabila saudaramu meninggal, maka lakukanlah mengurus jenazahnya itu sampai akhir, ikutin semuanya. Nah maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, ad-din, dinul Islam ini itu agama yang sempurna. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka kita sebagai muslim datang di kehidupan ini untuk memberikan atau mewajibkan Islam itu dengan perilaku kita. Maka mari bayangkan seorang Syekh, ya, Ahmad Dahlan Muhammad Darwis yang mendirikan organisasi Muhammadiyah, itu beliau mendakwahkan surat Al-Maun. Hingga sekarang jadilah organisasi Muhammadiyah concern di dunia usaha, concern di dunia dakwah, concern di dunia pendidikan, dan concern di dunia kesehatan. Kenapa? Karena dulu Ahmad Dahlan mendakwahkan surat Al-Maun. Hari ini baca Al-Maun, muridnya nanya, lah kan kemarin udah, Syekh, kamu udah ngamalin belum? Belum. Nah, itu surat Al-Maun Pak, jadi inspirasi. Nah maka tentunya Al-Quran yang kita baca setiap hari, ambil Pak, apa satu surat, apa satu ayat, jadikan sebagai media dakwah kita. Ada kan yang dakwah itu ke anak-anak disabilitas, ada yang dakwah itu ke orang-orang yang termarginalkan, anak-anak jalanan. Teman saya Ustadz Rohim di mana, di Depok, itu dakwah tuh ke anak-anak jalanan, nyiapin sekolah-sekolah yang sekolah itu paket A, B, C. Jadi walaupun mereka ngamen, mereka punya ijazah, mereka dididik gitu ya. Nggak sedikit di antara mereka akhirnya mereka itu terdidik, berangkatlah dibeasiswain ke universitas-universitas di dalam negeri, bahkan ke luar negeri. Nah itu adalah penting buat kita gunain gerakan-gerakan, baik dalam aspek sosial, dalam aspek wirausaha. Ini penting, wirausaha juga penting ya. Kalau orang muslim itu kaya, selesai Pak, bukan selesai itu gak ada kerjaan lagi, bukan. Maka beban-beban yang ada di negeri ini itu bisa tertunaikan dengan orang-orang yang memiliki harta. Orang yang punya ilmu, dia bergerak dengan ilmunya. Orang yang punya kekuasaan, dia bergerak dengan kekuasaannya. Jadi ketika Islam pun sudah menjadi aturan hidup, itu juga dipakai, ya kan? Pemerintahan berbentuk asas Islam, asas Muslim, ya. Ajarannya asaskan Islam. Itu tetap harus konsep pengamalannya itu juga luar biasa. Nah hari ini
Kita sistem negara itu kan negara republik, ya, negara demokrasi. Itu kan bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu harusnya lebih getol, karena tantangan kita akan banyak, ya kan? Ketika bahas LGBT, ini HAM. Kalau kalian ngomongin LGBT, maka melanggar HAM. Itu kan bingung. Di dalam Islam, LGBT itu harus diberikan dakwah agar mereka berubah. Hak mereka sebagai manusia itu sangat diperhatikan, didakwahi, dia tobat, ya kan? Udah tobat berarti kan udah lurus lagi. Bukan mau dihabisin, nggak boleh. Didakwahi, ayo dikembalikan kepada ajaran Islam yang lurus, gitu ya. Nah, ini penting para jamaah ikhwati man rahimakumullah, bahwa Islam hadir ke tengah-tengah kita sebagai solusi. Maka solusi ini dihadirkan, solusi ini hadir ke tengah-tengah kita agar kita juga menjadi orang yang memberikan solusi, ya kan? Bagaimana kita untuk senantiasa menjadi seorang hamba yang ihsan, memberikan sesuatu yang terbaik dari diri kita untuk bangsa ini, untuk umat ini. Para jamaah ikhwati iman rahimakumullah, tentunya ada satu hadis yang saya sampaikan di terakhir. Kata Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Nabi, barang siapa yang meringankan suatu kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan ringankan darinya kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan bagi orang yang kesulitan, maka Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Jadi luar biasa agama ini. Bukan berbicara tentang uang, karena uang itu hanya alat. Tapi agama ini berbicara tentang kontribusi. Di dalam agama gak dinilai orang kaya segede apapun kekayaannya. Oh, agama gak ngeliat dia jabatannya setinggi apapun, enggak. Yang dilihat adalah bagaimana bentuk ketakwaannya, bagaimana dia berkontribusi pada agama ini. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, urusan di alam kubur, urusan di akhirat nanti berat. Maka tidak ada bekal terbaik buat kita selain kita ini menjadi seorang muslim yang benar-benar wa nahnu lahu muslimun wala tamutunna illa antum muslimun. Kita tidak akan mati kecuali kita menjadi Islam yang benar-benar qanit, yang benar-benar taat. Maka tentunya mudah-mudahan di hari-hari kita terakhir kita ini di dunia, karena usia kita berapapun Pak, ya dunia ini sementara. Mau yang usianya baru lahir meninggal, mau yang usianya meninggal muda, mau yang usianya sudah sepuh 70, 100 bahkan 200 tahun sekalipun, itu gambaran dunia ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu ila asyiyatan au duhaha. Itu bahasa Quran. Ya, mereka orang-orang yang meninggal lalu di akhirat dibangkitkan, ya kan bicaranya gitu. Saya ini hidup di dunia, yauma yarawnaha lam yalbasu yauma yarawnaha, mereka melihat itu lam yalbasu ila asyiyatan au duhaha. Ibarat ya kayak pagi hari atau sore hari gitu loh. Jadi impengan kita kayaknya puluhan tahun gitu kita hidup, tapi memang skala akhirat itu ya sebentar. Maka di kehidupan ini kita tidak bisa ya mengambil waktu tambahan, tapi yang bisa kita lakukan adalah menghidupkan waktu yang ada. Dengan apa? Dengan beramal soleh, dengan memberikan banyak kebaikan kontribusi kita kepada saudara-saudari kita. Hari ini di Indonesia sangat dibutuhkan bagi kita, benar-benar ayo kita memberikan solusi-solusi terbaik. Dengan cara apa? Dengan memberikan, berkontribusi untuk memberikan, yaitu aspek ilmu, pengajaran ilmu kepada orang-orang di sekitar kita, memberikan yang terbaik daripada harta kita. Karena pada hakikatnya ketika kita memberikan uang kepada seseorang, memberikan harta kepada seseorang, memberikan makanan kepada seseorang, kepada istri kita, anak kita, tetangga kita, ke semua itu, pada hakikatnya Allah akan memberikan tambahan lebih. Dikasih lagi sama Allah. Kenapa? Karena Anda sudah memberikan apa yang terbaik daripada harta Anda, Allah berikan kembali yang lebih baik. Jadi kita jangan pernah ragu
karena seseorang diukur dari kapasitas dia. Kata Nabi, sabaqat dirhamun mi'atu alfi dirhamin, telah mendahului uang 1 dirham terhadap uang 100.000 dirham. Pak, 1 dirham itu 70.000. Kalau 100.000 dirham berapa bayangnya? Berapa miliar? Iya kan? Tapi kenapa yang 70.000 lebih dulu sampai ke Allah? Karena kata Nabi kepada sahabat menyampaikan, yang nyumbang 1 dirham itu punya uang cuma 2 dirham. Dia punya uang 140.000, dia kasih 70.000 kepada saudaranya. Sedangkan yang nyumbang 100.000 dirham, dia punya berjuta-juta dirham. Lah apa pentingnya ngasih uang segitu? Maka para jamaah ikhwati iman rahimahullah, tentunya seorang tukang becak dia butuh, dia punya kebutuhan, nggak mungkin datang ke Abu Rijal Bakri atau datang ke Yusuf Kala, nggak mungkin. Pasti dia datang ke temennya yang sama-sama tukang becak. Dia juga ngukur, datang, aduh saya belum makan, butuh buat makan, ya udah nih 50.000 ya sama temennya. Tapi orang semacam orang kaya ya datangnya ke orang kaya kan, minjem dong, buat apa? Buat beli tanah di sono gitu kan, bukan buat kebutuhan pokok loh. Tapi orang miskin datang kepada saudaranya berbicara tentang kebutuhan pokok, urusan makan, ya kan? Urusan makan. Kenapa? Karena yang paling mendasar yang mereka pikirin bagaimana saya makan. Kenapa? Karena emang nggak ada. Lain dengan orang kaya, yang dia pikirin bukan lagi makan, ya kan? Yang dipikirin apa? Masalah makannya yang dia pikirin, aduh makan sate di mana ya? Padahal orang Bekasi, kayaknya di Purwakarta, kalau nih sarapannya di Purwakarta, beli sate Marangi. Ada yang lebih keren lagi, yang kayaknya udah melintir gitu ya, aduh udah bosan sarapan di Indonesia, kemana? Pergi ke Los Angeles gitu ya, sarapan doang ke Los Angeles ya, menunya sepiring doang, dikasih apa bumbu titik doang gitu ya, dikasih ini aja, makannya cuma segede jari, harganya udah puluhan juta. Ada kan makan-makan di restoran-restoran bintang 7 mungkin ya, itu sepiring itu kalau kita kan piringnya mentung ya, nasi uduk mentung, dia cuma segaris doang bumbunya, lauknya itu cuma ikan sepotong, ditambah ikan itu apa namanya tulang ikan apa yang kering ya, itu harganya puluhan juta, makan di Inggris ya kan. Nah maka tentunya kalau berbicara tentang makan, orang miskin itu makannya simpel, orang kaya kan keren-keren gitu ya. Nah maka mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita menyebarkan dakwah Islam ini, terutama adalah bagaimana bisa benar-benar dijalankan oleh kita dan saudara-saudari kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah hari ini insya Allah menunya nasi kebuli ya, saya dapat info bocoran ring 1 gitu ya, dapat nasi kebuli. Nah mudah-mudahan ya, namanya kita di masjid berkumpul dengan saudara, kita ada menu-menu terbaik, itu adalah bagaimana kita satu sama lain bisa saling berkontribusi. Maka kata Rasulullah, idza tobahta, ini buat ibu-ibu, idza tobahta, kalau ibu-ibu masak marokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaha, apabila ibu-ibu masak daging ya, dagingnya 0,5 kilo, fa'aksir ma'aha, banyakin airnya misalkan 10 liter ya, dagingnya 0,5 kilo, airnya 10 liter. Tapi jangan daging doang, dikasih lah ada wortelnya, ada apanya ya, jadi sop gitu. Terus bagiin ke tetangga ada 50 pintu, kebagi semua. Itu hakikat ajaran Islam, bener loh. Jadi kalau makan ya, misalkan masak nasi kebuli kan bukan buat 2 orang, buat 50-an misalkan, nah itu ajaran Islam loh gitu. Maka mudah-mudahan hal ini bisa kita lakukan ya. Ada tetangga, ini ada kepala kambing gitu ya, dia masak, lalu masaknya itu dia bagiin gitu kan. Ini satu hal yang konsep Islam loh, sepele, tapi ini dapat memberikan citra yang sangat positif. Karena dulu di Madinah saya dengar ceramah Ustaz Khalid, orang Madinah itu diserang sama orang Habasah, terjadi perang Pak. Habis sore itu kelar perangnya, udah ini udah mau malam, berhenti dulu. Yang mereka bingungkan apa? Orang Habasah, orang Ethiopia, orang ya, toto orang Madinah ngasih makanan Pak, banyak makanan ini mah disuguhin. Lah orang bingung, ini perang ke musuhnya ngasih makan. Selesai makan ya
Itu nggak dikasih racun sianida, enggak Pak, dulu belum ada sianida kayaknya. Pada makan, selesai makan besoknya udah gak usah perang lah. Apa itu? Nah kita kan musuhan, kok malah dikasih hidangan. Itu bayangin Pak, ya kebaikannya orang Madinah, bayangin ya. Memang dari dulu Aus Khazraj itu ya musuhan Pak, perang, tapi lagi makan-makan Pak, makan biasa gitu ya, nyampur barang gitu ya. Ada yang nyulut, bisa perang Pak, padahal lagi makan barang gitu. Nah maka Pak, di Madinah itu Rasul datang aja kan langsung mereka itu rukun. Kenapa? Karena pada dasarnya orang-orangnya baik gitu. Hatta sekarang kalau orang Madinah, kita umroh aja ya, datang ketemu orang Madinah lemah lembut gitu Pak. Orang Madinah itu lemah lembut gitu ya. Makanya kalau kita sholat di masjid kadang ada yang Noel Pak di Masjid Nabawi, fisabilillah gitu ya. Itu ungkapan itu fisabilillah, ada orang-orang mana saya nggak tahu ya. Itu minta, mungkin karena di Madinah banyak orang yang ngasih gitu ya. Kalau di Mekah saya nggak dapatin orang lewat itu fisabilillah, nggak ada ya, nggak ada loh Pak yang minta fisabilillah di kota Mekah. Tapi di Madinah di Masjid Nabawi ada, beres sholat assalamualaikum, fisabilillah, Noel gitu tuh, fisabilillah gitu ya. Itu saya pengalaman saya gitu. Tapi kalau di Mekah tuh nggak ada ya. Kalau di Jeddah ya yang minta-minta ada Pak, jadi bercadar, masih muda, kita kan bingung ini kok badannya keker gitu ya, bukan keker, badannya sehat gitu ya, karena ibu-ibu cadar minta-minta kan kita bingung gitu. Di Indonesia kan yang minta-minta kelihatan lah gitu ya, ngeluhnya apanya, ngeluhnya dan sebagainya. Nah maka para jamaah ikhwati man rahimakumullah, mudah-mudahan insyaallah dengan konsep bagaimana kita memperhatikan saudara-saudari kita, itu bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada saudara kita. Dan kata Nabi, tidak sempurna iman seorang mukmin ya sehingga dia lebih mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ya, mudah-mudahan itu saya yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.